Halo guys, tapi di sini udah ada satu barang aneh dan 4 barang aneh lainnya di luar kamera yang bakal kita bahas di video ini. Ini episode 2 ya, sebelumnya kan kita udah bikin episode pertama dan ternyata yang nonton banyak banget dan komen-komennya juga positif banget. Jadi saya anggap Anda suka dan ini adalah episode 2-nya. Barang-barang aneh yang bisa dibeli di toko online. Buat yang ada di video ini, saya beli semuanya di Shopee ya. Kalau misalnya Anda minat, link pembeliannya udah ada di bawah, jadi tinggal diklik aja. Ya, saya kalau beli barang-barang kayak gini, kalau nyari di Shopee biasanya memang gampang dapetnya sih. Soalnya kan kalau toko online itu nggak jual barang-barang yang standar aja. Apalagi kalau Shopee kan ada yang toko resmi ada, terus dari toko biasa yang jual barang-barang yang random-random kayak gini juga ada. Jadi kalau memang mau nyari apapun, kalau langsung ke Shopee aja kayaknya mantep banget deh. Jadi kita langsung mulai aja dari barang pertama. Ini namanya, saya lagi ngeliat websitenya Shopee, ini vacuum cleaner mini USB. Ini harganya 9.900. Kalau dari namanya vacuum cleaner gitu, berarti dia fungsinya buat nyedot debu gitu ya. Di sini kita mungkin langsung tes aja. Di sini dia pakai komputer mini vakum, dia pakai power dari USB. Jadi kita nanti pakai power bank. Terus di sini ada kepalanya juga. Wow, ini sih kayak kuas-kuas gitu sih. Mungkin ini buat permukaan yang lebih halus gitu ya. Kalau dari build quality-nya sih, ini cheap banget sih. Tapi wajar lah, harganya cuma 10.000. Jadi nggak bisa ngerem banyak juga, bisa hidup aja udah bagus banget. Sebenarnya saya sampai ada beli 3 loh, soalnya murah dan takut misalnya ada satu yang nggak hidup juga daripada barangnya malah kelihatan wasted gitu. Jadi saya beli 3, kalau ini nggak hidup bisa coba yang satu lagi. Di sini ada sumber powernya, yaitu kabel port USB tipe A. Pakai power bank harusnya bisa sih. Jadi kita langsung coba aja. Di sini udah ada laptop yang ngebuka buat contekan juga. Jadi laptopnya kayak gini. Contekan ini bukan endorse Asus ya. Kalau misalnya Asus mau nganggep gitu dan mereka seneng sih bebas. Nah, sekarang kita langsung pakai Dennis Mande Butter Cookies. Ini kayaknya jadi video endorse yang banyak banget ya. Cuma ya kalau nggak ada gitu-gituan jadi agak susah ya. Oke. Sebenarnya nggak tahan sih ngeliat kayak sedih kok. Bentar, cuci tangan dulu. Kram semua. Oke. Sekarang kita langsung coba aja ambil power banknya. Ini sorry ya, keliling-keliling kayak gini soalnya memang persiapannya nggak ada. Saya cuma tahu kayak barangnya apa doang. Di sini ya simply connect gitu doang. Jadi harganya 9.000, ada warna-warni, ada kuning, hitam, pink, biru, hijau, hitam lagi, ya gitulah. Sekarang langsung kita tes aja, kita colokin ke sini. Oke, ada tombol powernya. Atau ini yang nggak ada ya? Kita coba pakai power bank lain. Atau ini nggak hidup ya? Waduh, ini awalan yang nggak meyakinkan gitu sih. Oke, kita pakai power bank ini yang harusnya ada isinya. Kita coba colok. Ini nggak ada tombol powernya. Kayaknya rusak deh. Oke. Waduh. Ini kayaknya jadi khas video ini gitu ya, kayak memang kalau nggak berfungsi ya nggak berfungsi. Makanya kalau yang murah-murah kayak gini, apalagi build quality-nya kayak gini, belinya langsung 2 atau 3. Kalau ini kayaknya beli 3 deh kemarin. Ini warna pink, warna ungu. Ya, warna pink, warna ungu. Sekarang kita langsung tes lagi. Laptop itu. Tes. Wow, berarti yang itu rusak. Soalnya ini kalau di kayak gini dia hidup. Di bagian sini kayak ada exhaust-nya gitu ya. Jadi anginnya ada keluar dari sini, justru dia niup keluar. Jadi di sini harusnya dia ngisep. Coba ya. Wow, nggak kuat-kuat banget sih, tapi bisa ngisep. 10.000 kayaknya lumayan oke. Woi, kalau di trackpadnya langsung bersih gitu tuh. Oke, mayan. Memang ukurannya kecil banget, jadi kita harus lumayan sabar. Cuma lihat aja, lumayan banget ini kayak wah.
Ya, ngisep sih. Nggak kecewa sih. Sebenarnya agak kecewa pas awal-awal tadi sudah langsung nggak hidup, tapi ternyata bisa ngisep kayak gini. Mungkin memang nggak bisa super bersih. Kalau mau super bersih harus pelan-pelan banget. Ini Asus mungkin marah banget kali. ZenBook yang mewah kayak gini dipakai buat ngetes vacuum cleaner, tapi it works. Jadi buat yang iseng-iseng pengen bersihin sela-sela atau meja-meja kayak gini, ini boleh banget sih. Cuma ya itu tadi, karena ini memang build quality-nya murah dan harganya juga murah, 10.000 ini buat naik Gojek sekali aja mungkin nggak cukup kali. Jadi lumayan juga jadi ketagihan gitu. Jadi kalau saya saranin sekali beli mungkin 2 atau 3 kali ya. Soalnya kalau beli satu doang rugi di ongkir. Cuma Shopee ada gratis ongkir juga ya. Tapi biasanya Shopee kalau ada gratis ongkir biasa ada minimal pembelian. Kalau buat beli 9.000 kayak gini, saya saranin sih beli agak banyak sih. Ini lumayan banget. Nah ini sambil dari tadi saya ngomong, dia bersih. Cuma sedikit-sedikit remah-remahan gitu. Jadi namanya apa tadi? Vacuum cleaner mini USB. Oke, recommended. Kita coba langsung barang keduanya, ini berisik banget. Oke, ini kaleng Monde masih ada. Oke, barang kedua. Wow. Ini barang kedua ini lensa tele zoom 8 kali universal clip lens. Ini tulisannya mobile phone telescope. Jadi ya, zoom 8 kali. Kita coba buka aja. Ini harganya 26.000. Saya beli 2 kalau nggak salah, dan lagi-lagi karena ini harganya murah, jadi mungkin jaga-jaga kalau misalnya ada masalah sama lensanya. Tapi ini bukan elektronik sih, jadi kemungkinan rusaknya kecil banget, soalnya ini kayak lensa doang kali. Ini ada lumayan, apa namanya, kain fiber. Terus di sini ada for mobile dan tablet. Oke, sini ada jepitannya, dan di dalam sini harusnya ada lensanya. Oke, nah, ini buat nutup. Ini lensanya udah berdebu banget. Wah, itu ada WhatsApp. Oke, nanti di sini ada tulisan berapa milimeter, 3M apa gitu. Bisa diputar-putar kayak gini. Ini kayak jadi kayak stempel gitu. Memang kualitasnya juga murah karena di sini kita nggak ngarep barangnya bakal kelihatan mewah banget ya, soalnya ya harganya juga murah, bentuknya juga kayak gini. Jadi yang penting kita lihat apakah works atau enggak. Soalnya yang vacuum cleaner mini tadi lumayan asik kok buat dipakai. Walaupun harganya cuma 10.000 dan kualitasnya memang kayaknya cheap banget tapi works. Dan dengan harga gitu itu worth it banget. Di sini kita coba tes pakai dijepit kayak gini. Jepit kayak gimana ya? Buku petunjuk aja. Oh. Kebiasaan buang buku petunjuk. Oke, jadi di sini kita putar dulu. Oke, stop. Diam. Oke, sip, udah silent. Di sini kita pakai iPhone atau pakai apa ya? Ya udah iPhone aja deh. Jadi di sini kita jepit di sini, ada lubangnya. Terus kita jepit di sini. iPhone, ini. Langsung kita tes aja. Ngezoom sih. Coba bisa dilihat nggak kayak gini? Ini ngezoom ke TV-nya sih, ke ujung TV situ sih. Cuma ngeblur banget. Ini kayak, coba kalau dilepas kayak gini. Set. Wow. Terus kalau coba kita zoom, kita pasin di sini. Yang ngezoom sih, bener sih, 8 kali sih. Tapi cuma ya kayak gini kualitasnya, stuck. Ini mungkin buat yang ngintip-ngintip gitu, oke kali. Coba kita bersihin dikit. Ya kalau kita coba fokusin ke sini ya tetap kayak gitu sih. Jadi kalau kita mendingan kita foto, terus kita zoom kayak gini. Ya kayaknya lebih mending kayak gini deh. Jadi coba kita satu HP lagi. Siapa tahu iPhone beda. Tapi di sana dia di kotaknya dia pakai iPhone gitu. Jadi saya nganggapnya dia kayak iPhone. Oke, coba kita pakai Pixel yang lensanya 1.
Oke, kita foto kayak gini. Kayak gini, ini biasanya. Oke, terus di sini. Wah, ini lebih parah lagi. Ini nggak ketutupan kan? Nah, nggak ketutupan. Sip. Yap, ini memang kerasa dipaksa banget. Ngezoom sih, cuma ya gitu. Zoom-zooman, jadi memang zoom, tapi kualitasnya enggak. Kayaknya harus pas. Oke, kita coba pasin banget di lubang sini. Oke, ini udah pas banget. Nih, jadi kayak gini, nggak ada blur-blurnya kan. Terus kalau kita tap fokus di sini, ya sama aja. Jadi mungkin ini malah lensanya, kacanya ini mungkin plastik kali, bukan kaca. Jadi ya begitulah. Buat lensa telezoom 8 kali universal clip lens, kurang recommended. Ini ada yang telepon, coba kita angkat bentar, jadi kita angkat dulu. Aduh, parcel lagi. Oke, sekarang barang ketiga. Ngangkat mulu dari tadi. Dan kebetulan yang kita unbox kali ini adalah mini fan air conditioning. USB lagi powernya. Di sini harganya, judulnya AC Mini Double Blower Fan. Harganya 47.000, saya cuma beli satu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ini, semoga nggak ada apa-apa, semoga lancar. Jadi push button water cooled, wih kayak itu dong. Ada wangi-wangian juga. Kalau water cooled jadi kayak PC gitu ya. Oke, di sini harganya 47.000, dapatnya kayak gini. Kalau nggak salah ini barang yang udah lumayan lama adanya. Cuma karena memang belum pernah bikin video yang barang aneh, jadi nggak pernah kepikiran buat bikin soal ini. Ini baterainya pakai A3. Ya A3 dan nggak dikasih baterai, jadi saya harus ambil baterai bentar di gudang. Untung beli baterai banyak waktu itu. Kalau kita mah pakainya baterai yang bisa dicas, jadi males buang baterai itu bahaya juga. Jadi kalau bisa dicas juga lebih hemat kalau pakainya dalam jangka panjang. Di sini kalau bisa tahu apa merek baterainya, berarti Anda fotografer atau tukang main kamera. Oke, pasang. Sekarang kita hidupin. Oke, ada bunyinya. Dan anginnya lumayan itu sih. Di sini sih katanya bisa pakai es batu ya. Oke, ini mungkin lain kali harus lebih persiapannya. Oh, di sini ada kabel USB ternyata. Jadi benar sih, kalau nggak salah tadi memang ada ditulis USB power kan. Jadi misalnya kalau kita nggak punya baterai, coba kita tes bisa pakai kabel USB atau nggak. Ini apaan nih? Ini pengawet kali ya. Entahlah, pokoknya jangan diapa-apain. Di sini kita buka. Sejak bikin video yang kayak gini-ginian, Studio Gadget ini jadi banyak kabel USB kayak gini. Tapi ini coloknya di mana? Sini nggak ada. Di belakang sini nggak ada lubang. Nggak ada lubang USB. Terus di bawah nggak ada, samping nggak ada. Jangan sampai kayak jam kemarin sih. Jam kemarin kan harus di atas bawah. Sini nggak ada loh. Jadi kabel USB ini buat ngapain? Oke. Saya tidak melihat adanya port USB di sini. Jadi mungkin ini versi yang agak beda. Buku. Nggak ada bukunya. Nope. Nggak ada bukunya. Mungkin bedanya 47.000. AC mini duduk juga bisa dicolokkan ke power bank. Oke. Ya. Colokannya kayak bulat kayak Oke. Saya yang nggak teliti lagi-lagi. Jadi yang kita cari itu bukan lubang port USB Type A-nya yang kotak, tapi memang AC-nya yang bulat kayak gini. Jadi coba kita
lepasin baterainya, terus kita colokin power banknya, terus kita hidup. Woi, hampir dibilang. Oke, jadi ini bisa hidup. Sini bisa dimasukin apa lagi? Saya kira ini bisa dimasukin kayak es batu gitu, tapi ternyata nggak ada. Soalnya di sini ada kabel-kabelan kayak gitu. Tapi lumayan dingin loh. Ini anginnya bagus loh. Sejuk. Cuma buat awal-awal mungkin masih bau plastik gitu ya. Jadi mungkin harus didiemin atau dimasukin kemana bentar biar wangi. Yang pasti ini baunya plastik baru gitu. Tahu kan? Kayak gimana plastik, bau plastik. Atau mungkin ini bisa dimasukin pewangi kayak gitu. Oke. Yang pasti ini works. Recommended berarti. Pokoknya kalau barang murah yang bisa bekerja aja sesuai tujuannya, itu langsung recommended dah. Soalnya ini harganya 47.000 dan lagi-lagi linknya ada di bawah, linknya di Shopee ya. Soalnya kenapa saya beli di Shopee? Soalnya pertama ya barangnya banyak, pilihannya banyak banget, makanya barang-barang aneh saya carinya di sana. Biasanya kan kalau misalnya terlalu main aman, barang yang kayak gimana agak susah dicari. Terus ya aman juga, soalnya kalau misalnya penjualnya nggak ngirim ke kita, ya duitnya dibalikin lagi ke kita. Kalau penjualnya juga aneh-aneh juga, selama ini saya belum pernah ketemu yang aneh-aneh sih, tapi kalau misalnya penjualnya aneh-aneh harusnya bisa diselesaikan dengan mudah juga. Sekarang kita lanjut ke barang keempat. Ini namanya AC Mini Double Blower atau fan, dan lumayan dingin. Oke. Menarik juga episode 2 ini. Kalau kemarin kan kayak barang-barangnya antara works atau nggak works. Kalau ini works, nggak works. Works tapi nggak bagus. Works bagus, works nggak bagus. Dan ini worksnya bagus juga. Sekarang barang keempat. Ini portable and rechargeable battery juice blender. Jadi blender yang pakai baterai, jadi kita nggak usah colokin ke listrik mana gitu, nggak usah colokin ke outlet. Ini ada lagi-lagi kabel USB, koleksi tambah banyak. Di sini Shake and Take Blender Juice 116.000, best seller. Ini kayak tumbler biasa ya. Coba kita buka. Oke. Yang pasti harus dicuci dulu. Ini pokoknya kayak barang-barang pasar gitu lah. Kalau barang-barang di yang benar-benar bermerek kan baunya nggak kayak gini, tapi kalau barang-barang pasar ya biasanya juga saya nongkrong kalau dulu balik sekolah nyari barang-barang murah sih itu sih. Sini kabel USB-nya putihnya, di sini agak krem dikit, nih kayak udah agak gimana gitu. Di sini ada tombol water prompt, double click start. Beneran nggak usah beneran nggak usah pakai kabel colokan, tapi ini kok mati sih? Mungkin harus ditahan kali. Atau memang ini bisa dicolok. Atau memang waktu nggak boleh kelamaan. Nah ini kabel USB-nya ini agak misplaced gitu bagian micro USB-nya, jadi dia agak meleset gitu, tapi harusnya bisa dicolok. Dan bagian bawahnya juga udah agak retak gitu, jadi ya ini entah dikirimnya memang dari sana atau gimana. Cuma ya sekali lagi, di video yang ngebahas barang aneh ini kita nggak pernah ngarepin build quality yang wah. Jadi build quality-nya agak sedikit kayak gini mungkin ini lagi sial aja. Kalau misalnya baru harusnya biasa. Oke, sini buat powernya, daripada ngandelin baterai mungkin sambil ngecas dulu karena ada power bank, tapi kalau nggak ada power bank ya dia bisa hidup kayak tadi. Di sini sebenarnya dia bisa dipakai buat ngecas HP juga. Cuma saya sama sekali nggak saranin HP Anda dicas oleh barang yang kayak ginian. Soalnya HP kita kan nanti kalau nggak masuk. Soalnya ini meleset kayak gini, jadi kita nggak usah pakai powerbanknya dulu deh. Soalnya kan kalau HP kita dicas powerbank murah aja yang khusus buat ngecas HP itu bisa cepet, baterainya bisa cepet kayak umurnya kurang, apalagi oleh barang yang tujuannya kayak gini. Kita langsung coba tes buat tujuan utamanya aja, yaitu buat ngeblender. Ada buah apa aja ya? Kalau bisa yang lembut sampai kayak yang keras sih. Ini. Oke. Yang keras. Oke. Sekalian bawa ininya juga. Oke.
Ini kalau gue tunjukin pisau di YouTube, kena dimonetize nggak ya? Kalau potong-potong kayak enggak sih, harusnya kalau kayak gitu channel masak semuanya dimonetize gitu ya. Kalau ngejus harus masukin air nggak? Iya, masukin air, oke. Kita dari yang paling ini dulu. Kalau semangka aja dia nggak bisa ngejus, itu parah banget. Soalnya semangka itu kan basically kayak air doang. Udah masukin dikit. Oke, lagi. Oke, segini lah. Gadget ini tuh channel teknologi. Oke, kita tutup. Perlu tutup nggak? Harusnya. Terus kita kayak gini. Semoga works. Tuh, wah ini lumayan seru sih. Tuh, 2. Saya agak kecewa. Oke, coba kocok lagi. Oh. Oh. Oh, makanya namanya shake and take blender kali ya. Makanya harus kita Oke. Nice. Sekarang kita tes ke level 2, yaitu pisang. Nah, ini kok lama ya? Tadi kayak cepet gitu. Oke, sip. Yang pasti saya nggak mau minum soalnya ini belum saya cuci. Jadi kita masukin dulu, buang dulu maksudnya. Seru juga. Yang gua agak bingungnya ini kalau posisi USB-nya meleset kayak gini, ngecasnya nanti gimana ya? Ini harus agak teliti sih buat yang bagian sini, soalnya ini kan mungkin tempat ngecasnya. Jadi kalau misalnya baterainya habis dan ini nggak bisa dicolok, agak bahaya sih. Jadi mungkin kalau kayak ginian bisa nitip ke penjualnya biar sebelum dikirim dicek dulu bagian yang lubang ini. Oke, karena ini cuma ngetesnya bentar doang sih, saya nggak masalah karena nggak bakal pakai lama-lama. Saya ada blender yang gede sih, jadi yang kecil ini cuma buat seru-seruan aja dan ternyata lumayan seru. Sekarang pisang. Pisang ini lebih keras dari semangka. Buat yang belum tahu pisang, jadi pisang itu kayak gini lah. Oke. Pisang itu enak. Oke, kita masukin air lagi. Oke. Ini jadi channel tutorial masak juga bisa. Shaker. Oke. Tuh, 2, 3. Wah, berat. Come on. Bisa sih. Jadi kalau misalnya Anda memang butuh blender yang simple, ini kok mungkin berat kali ya, jadi dia nggak bisa maksa gitu. Blender simple kayak gini, ya. Ini bisa nggak? Oke. Double click, no idling. Oke. Kayaknya gue yang salah tekan atau apa gitu. Baterainya habis kali. Hah? Enggak. Kau tahan? Wait. Nah, kenapa ya? Nggak kena apa? Ayo! Double klik start. What? Ya udah kejus sih. Ya, sekarang kita langsung tes yang paling keras saja, yang saya sama sekali nggak yakin apakah bisa atau enggak. Oke, kita lanjut dulu ke barang kelima, soalnya ini setelah saya paksa-paksain portnya ternyata bisa digeser dikit, jadi coba kita cas dulu. Dan ternyata pas dihidupin, tadi bisa. Oke, jadi buat amannya kita cas lebih banyak dulu aja, biar nanti nggak macet di tengah lagi. Sekarang kita coba barang kelima dulu, yaitu mesin jahit mini 4-in-1. Ini yang paling mahal ya, harganya 135.000, saya ingatnya 200.000. Di sini mini sewing mesin,
sudah ada benang di dalamnya katanya dan siap dipakai. Kita langsung buka aja. Jadi ini harganya 135.000, 2 penilaian, ratingnya 4,5 bintang. Oke. Langsung kita buka aja. Wah. Terus oke. Oh, sini ada. Wow, ini ada adapternya. Ini apaan? Oh, ini buat kakinya. Oke. Terus di sini ini benangnya. Terus di sini ada swing mesinnya langsung. Sip. Jadi ini ada benangnya juga. Saya nggak pernah pakai barang begini. Cuma karena kelihatan menarik, harganya 100.000. Oke, pertama yang pasti foot pedal. Oke. Ada di sini coloknya foot pedal, kita colok ke sini. Oke. Terus di sini ada adapter powernya, coloknya pasti ke sini. Cuma itu sih yang saya tahu. Sisanya kita harus tes sendiri. Ini on, jadi saya tunjukin kayak gini ya. Ini on. Oke, terus foot pedal. Saya pernah lihat yang ibu saya pakai sih, tapi itu yang mekanik punya, yang pedalnya gede banget dan memang gede banget, yang tuk 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 gitu. Itu sekarang udah di museumin mungkin barangnya. Diangkat-angkat gini, terus diangkat-angkat gini. Nah ini kalau dia hidup kayak gini. Oke. Mungkin kita cut dulu, biar nggak kelihatan begonya. Kan belum dicolok ya. Oke. Jadi di sini ada colokan. Oke. Wah ini, iya sih, ini kejahit sih. Oke. Ini pasti komennya, makanya bang, pasti komen-komennya udah pada bilang, makanya bang, cari istri. Tapi gua rasa cewek-cewek zaman sekarang juga kayaknya nggak bisa pakai beginian deh. Ada satu barang yang sobek. Ya begitulah. Atau entah saya aja yang cowok terlalu nggak ngerti gimana, atau malah banyakan cowok atau cewek bisa juga, entahlah. Yang pasti saya nggak bisa pakai beginian ini. Oke, ini kalau tiba-tiba gue pasang terus hidup sendiri juga ngeri juga sih ini. Oh dia. Oke, diangkat kayak gini. Terus ini harusnya dimasukin kayak gini. Oke. Kayak gini. Coba ya. Hidupin. Kayaknya bisa. Ya sih, bisa sih. Ini ada bagian yang kejahit, sudah bagian yang putih-putih ini. Ini it works. Kayaknya saya aja yang nggak bisa pakai. Jadi buat yang ngerti pakai ini, saya yakin ini works. Soalnya ada bagian putih-putih sini yang udah kejahit dikit. Ini bantal yang biasanya dipakai buat syuting ya. Coba kita angkat. Nah, terus kita hidupin. Ini bahaya banget, jangan ditiru. Ini sih, ini kayaknya nggak ada benangnya. Nah, kalau saya pakai kayaknya semakin kelihatan nggak kompetennya. Jadi saya yakin ini works, soalnya ada bagian yang tadi bener dan ini kejahit. Jadi buat yang bisa ngerti pakai kayaknya boleh dicoba, harganya cuma 135.000. Ini harus segera saya singkirin biar nggak malu-maluin lagi. Jadi ya, oke, linknya pembeliannya ada di bawah. Jadi ya kita langsung tes yang keempat aja. Oke, sekarang yang keempat yaitu Apple. Di sini harusnya udah dicas dengan bagus. Dicas mah gitu-gitu aja. Di sini kita coba potong sedikit aja, udah ada talenan ya tadi. Ini kita talenan. Seperti biasa, video-video kayak gini pasti
kelihatan berantakan banget. Padahal biasanya video gadget ini tuh rapi, makanya jangan lupa subscribe kalau pengen lihat bagian-bagian yang rapi dari channel ini. Oke, kan kita masukin aja. Karena bentuknya kecil, jadi kita kasih puran gitu aja lah ya. Kita potong juga kecil. Ini cara motong apel yang bikin kesel kali ya. Kayak motong pizza lurus-lurus atau gimana. Ini kayaknya udah lumayan susah buat di jus. Kalau misalnya dia bisa, ini bakal bagus banget. Sementara udah ada 3 video yang udah ada 3 barang yang works dan 1 barang yang works tapi nggak terlalu bagus hasilnya. Kalau ini works, ini bakal jadi suatu episode yang sukses sih. Soalnya barang-barang yang ada di sini bisa recommended buat dibeli semua. Cuma tetap kasih ingat penjualnya ya. Tolong pilihin barang yang bagus, jangan ada yang miss-miss kayak gini. Harus dikocok, tadi saya sambil harus sambil dikocok. Dan bisa, saudara-saudara. Walaupun agak susah, tapi ya bisa sih. Cuma lama banget kayaknya. Memang harus dikocok kalau misalnya ketahan. Apakah bisa? Kalau lihat kayak gini sih hancur sih. Cuma berarti harus agak lama. Dan kalau misalnya kita mau ngejus apel yang banyak banget, ini baru 1/10 apel kali. Jadi kalau misalnya kita mau ngejus 1 apel penuh, kayaknya butuh effort yang lebih deh. Ini aja sampai kayak gini belum hancur. Jadi kalau dilihat dari hasil eksperimen ini, kayaknya jus ini lebih cocok dipakai buat buah yang lembut kayak jeruk atau pisang tadi, atau semangka, melon. Kalau buat apel yang udah lumayan keras atau yang kayak pas kita gigit gitu udah ada bunyinya, kayaknya butuh waktu yang lama. Bisa, cuma saya udah lumayan capek buat nge-shake ini botol dan hasilnya baru kayak gini dan sisa apelnya masih ada segini. Jadi kalau buat ngejus apel ini kayaknya kurang efektif. Cuma ini works. Jadi apakah recommended buat harga shake and take 116.000? Ini recommended sih. Ya, gitulah, semua linknya ada di bawah. Jadi begitulah video barang-barang aneh buat kali ini. Jangan lupa buat mampir ke Shopee buat ngelihat barang-barang yang udah kita tes kali ini. Semua linknya ada di bawah. Jangan lupa juga follow Shopee Foreman buat barang yang laki banget. Saya nggak tahu ini barang laki banget atau enggak, tapi sebagai laki-laki yang pengen bisa semuanya, saya jadi pengen pelajarin itu apa buat jahit baju ini. Ini soalnya kayaknya sesuatu yang menarik buat dipelajarin sih. Kalau bisa jahit kayaknya wah, cewek-cewek pada itu juga. Ini kebetulan warna ungu sama ungu. Jangan lupa juga pakai kode Shopee Gadget Ins buat dapetin promo buat pendaftar yang baru pertama kali daftar di Shopee. Jadi begitulah, semoga Anda suka dengan kelima barang itu. Yang bikin agak lucu cuma yang lensa itu doang sih, tapi udah saya harapin. Soalnya kalau lensa Sumora itu bisa ngezoom 8 kali dengan bagus, itu revolusioner banget. Jadi begitulah, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kalau misalnya suka banget, silahkan komen aja, karena komen-komen itu bikin saya semangat buat bikin part 3. Sekalian komen juga, kalau misalnya Anda tahu barang yang aneh dan pengen dites di channel ini. Yang pasti suasananya fun-fun aja sih. Jadi, ya thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Oke, jadi mungkin lebih jelas kalau kita tuangin ke bawah sini ya. Ini airnya yang tadi kita tuangin air putih. Ini ampas-ampasnya. Oke. Ya gitulah. Jadi buat ngejus yang sekeras apel ini kurang cocok. Dan itu udah kita potong kecil-kecil. Yuk.